Langit sore di Jakarta merayap pelan di balik jendela besar ruang keluarga itu, mengirimkan cahaya keemasan yang temaram seperti napas terakhir hari. Di sudut ruangan yang luas dan beraroma bunga segar, seorang gadis muda duduk diam di kursi roda berwarna putih, kursi yang sudah 2 tahun menjadi kaki keduanya. Gadis itu bernama Nadia Paramita, putri tunggal dari Rendra Saputra, seorang pengusaha besar yang pernah menganggap dunia ini bisa ia kendalikan dengan uang dan kekuatan. Namun, sejak kecelakaan itu, semua hal terasa tak berdaya di hadapan takdir. Nadia menatap kosong keluar jendela, matanya mengikuti gerakan pelan daun Kamboja yang bergoyang tertiup angin. Dulu ia adalah gadis yang hidup seperti cahaya, lincah, ceria, dan selalu memenuhi rumah dengan tawa yang jernih. Tetapi, kecelakaan di tol Cipularang merenggut semuanya. Tulang belakangnya cedera parah dan dokter berkata saraf-sarafnya seperti jalan yang putus, tak bisa disambungkan kembali. Dunia yang dulu luas, kini menyempit, terkurung dalam dinding rumah, dalam tatapan kosong, dan dalam suara roda kursi yang menjadi satu-satunya suara yang ia dengar dari dirinya sendiri. Rendra berdiri beberapa meter darinya, menahan napas setiap kali melihat putrinya seperti itu. Ia telah membawa Nadia ke dokter-dokter terbaik, Jakarta, Singapura, Korea Selatan, kesemuanya memberikan jawaban yang sama. Mukjizat belum sampai di sana, Pak. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya, seperti palu yang menghantam dadanya setiap malam. Ia sering memandang foto Nadia ketika masih menari balet, berdiri dengan ringan seolah dunia miliknya. Kini, ia hanya berdiri diam memandangi anaknya yang bahkan sulit merasakan kakinya sendiri. Di luar jendela, taman rumah tampak tenang. Para pekerja sedang merapikan bunga-bunga. Namun, seorang pemuda sederhana, wajahnya teduh, matanya jernih, bekerja sedikit lebih pelan daripada yang lain. Seolah setiap sentuhan pada bunga adalah doa kecil. Pemuda itu bernama Bayu Adikara, tukang taman baru yang bahkan sebagian besar pelayan rumah belum terlalu kenal. Pakaian kerjanya lusuh, kedua tangannya kotor oleh tanah, namun sorot itu berbeda. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang membawa kedalaman yang tidak bisa diukur. Dari kejauhan, Bayu sesekali menatap Nadia. Bukan tatapan kasihan, bukan juga kagum berlebihan, lebih seperti tatapan seseorang yang sedang memikirkan sesuatu yang hanya dia dan Tuhan yang tahu. Nadia sempat melihatnya sekilas, dan bukannya merasa risih, justru ada sesuatu yang samar bergerak di hatinya. Sesuatu yang sudah lama tidur. Ia buru-buru mengalihkan pandangan, menolak merasakan apapun selain dingin dan hampa. Sore itu, ketika Rendra mencoba bersuara dengan nada lembut, mengatakan bahwa mereka mungkin perlu pergi ke Jerman minggu depan untuk terapi baru, Nadia hanya menoleh sebentar. "Ayah masih percaya keajaiban," katanya lirih, sinis namun terdengar lelah. Rendra ingin membantah, ingin mengatakan bahwa keajaiban lahir dari harapan, tapi suaranya mati di tenggorokan. Ia hanya mengangguk pelan. Di taman, Bayu menangkap percakapan itu dengan telinga yang sensitif terhadap kesedihan manusia. Ia menatap langit yang mulai memerah, lalu menunduk sambil berbisik pada bunga melati yang baru ia tanam. Kadang yang kita kira akhir, hanya pintu lain yang Tuhan buka dengan cara yang tidak kita duga. Kalimat itu keluar begitu lembut, seolah ia berbicara kepada Tuhan melalui tanah dan akar. Nadia mendengar bisikan itu. Ia menoleh spontan, tapi tak melihat siapapun. Hanya taman, bunga-bunga, dan angin yang membawa aroma tanah basah. Namun hati kecilnya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, rasa penasaran. Malamnya, dari balik jendela kamar, ia melihat Bayu bekerja sendirian. Dengan lampu senter kecil, ia memeriksa satu persatu tanaman, menyentuh daun-daun itu seolah mereka hidup dan bernapas. Nadia hampir ingin tersenyum, tapi ia menahan diri. Ia hanya bisa bergumam pelan. Orang aneh, tapi hatinya hangat. Yang ia tidak tahu adalah, di bawah langit malam itu, Bayu menatap bintang-bintang sambil berdoa pelan. Sejak ia melihat gadis itu, ada bisikan lembut di dalam dirinya. Bisikan yang sama yang pernah menuntunnya, menyembuhkan seseorang yang ia cintai dulu.
Mungkin Tuhan mengirimnya ke rumah itu bukan hanya untuk menata taman, tetapi untuk menata hati yang sudah lama kehilangan cahaya. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, takdir diam-diam mulai bergerak. Pagi berikutnya, cahaya matahari menembus pelan melalui celah pepohonan di Taman Keluarga Saputra. Embun yang masih menggantung di daun mawar memantulkan kilau lembut seperti butiran kaca kecil. Di antara keheningan pagi itu, seorang pemuda sederhana melangkah memasuki halaman belakang rumah besar tersebut. Bayu Adikara, dengan kemeja lusuh warna tanah dan celana yang sedikit belel, tampak begitu berbeda dengan lingkungan megah di sekelilingnya. Namun dari cara ia berjalan perlahan, dari caranya menyapa daun, rumput, dan angin, terasa jelas bahwa hatinya bukan hati sembarangan. Ia datang sebagai tukang taman pengganti yang lama, tetapi ia bekerja seperti seseorang yang merasa taman itu adalah miliknya sendiri. Setiap bunga ia sentuh dengan lembut, seolah ia sedang menyembuhkan luka kecil pada makhluk hidup yang rapuh. Tangan dan kakinya penuh tanah kering, namun wajahnya memancarkan ketenangan yang jarang dimiliki manusia kekinian. Ketenangan seorang yang bersahabat dengan alam. Saat menyapu halaman depan, pandangannya secara tak sengaja jatuh pada sosok gadis yang sedang duduk di teras. Nadia Paramita. Angin pagi menerpa rambut hitamnya yang panjang, membuatnya tampak lembut dan rapuh di saat yang sama. Namun, di balik kecantikannya, sorot matanya kosong, jauh, seperti seseorang yang melihat dunia, namun tidak lagi merasa menjadi bagian darinya. Bagi Bayu, pemandangan itu seperti bunga yang indah, tetapi kehilangan air kehidupan. Ia berhenti. Hanya sekejap, tapi hatinya bergetar. Ia tidak mengenal gadis itu. Ia tidak tahu kisahnya. Namun, sesuatu dalam dirinya seperti ditarik oleh energi yang tak terlihat. Rasa iba, kagum, dan dorongan ingin menolong menyatu jadi satu. Bukan karena belas kasihan, bukan pula karena cinta pada pandangan pertama. Lebih seperti ketukan halus yang datang dari tempat yang lebih tinggi. Sebuah panggilan yang hanya hati tertentu bisa dengar. Sepanjang hari, meski ia bekerja dengan penuh kesungguhan, memangkas ranting, memindah pot, menanam bunga baru, matanya sesekali mencari sosok Nadia. Gadis itu tetap diam, tetap dalam dunianya yang hening, sesekali menarik napas panjang seolah setiap helaan membawa beban yang tidak bisa dibagi kepada siapapun. Menjelang sore, ketika langit mulai berubah menjadi jingga keemasan, Bayu berdiri di sisi taman dan menatap bunga melati yang baru ia tanam pagi tadi. Daunnya masih sedikit layu, tetapi Bayu menyentuhnya dengan lembut sambil berbisik, hampir seperti doa. Tuhan tak pernah menutup semua jalan, kadang yang kita kira akhir hanyalah jalan lain menuju harapan. Suara itu sangat pelan, seolah hanya bunga itu dan Tuhan yang mendengarnya. Namun Nadia yang duduk di teras mendengar ujung kalimat itu. Ia menoleh pelan, mencari sumber suara, tetapi Bayu sudah menunduk lagi, kembali bekerja seperti biasa. Namun kalimat itu, sesuatu tentang harapan, menyentuh sesuatu yang sudah lama membeku dalam dirinya. Ia tidak ingin mengakuinya, tetapi hatinya terasa sedikit, sangat sedikit, berdenyut. Malam hari, dari balik jendela lantai 2, Nadia melihat pemuda itu lagi. Bayu masih bekerja di taman, memeriksa tanaman satu persatu dengan senter kecil. Nadia mengernyit. Orang aneh, gumamnya. Namun ia tak bisa menepis perasaan hangat yang perlahan merayap di dada. Pemuda itu memperlakukan taman dengan cinta. Cinta yang bahkan ia sendiri tidak pernah rasakan dalam hidupnya selama 2 tahun terakhir. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, Bayu menatap taman dengan senyum kecil. Ia berdoa diam-diam. Ia tidak tahu kenapa hatinya terasa berbeda sejak melihat gadis di kursi roda itu. Tapi suatu suara lembut di dalam dirinya berkata bahwa Tuhan tidak menempatkannya di rumah megah ini secara kebetulan. Mungkin ada hati yang harus ia sentuh. Mungkin ada luka yang harus ia bantu sembuhkan. Dan malam itu, nasib mereka berdua mulai bergerak. Perlahan, diam, namun pasti. Sore itu, langit Jakarta tampak redup, seolah ikut menyimpan kesedihan yang belum terucapkan. Angin pelan menggoyangkan tirai putih ruang tamu,
menciptakan bayangan lembut di lantai marmer yang dingin. Aroma tanah basah dari taman menyelinap masuk melalui pintu yang sedikit terbuka, membuat suasana terasa begitu sunyi, namun penuh harapan yang samar. Di teras rumah, Rendra duduk bersama Nadia mencoba menikmati teh sore. Namun, setiap gerakan Nadia, setiap nafasnya menjadi pengingat bahwa gadis itu tak lagi seperti dulu. Rendra ingin berkata sesuatu, ingin membangkitkan semangat, tetapi suara di tenggorokannya terasa berat. Hatinya selalu bergetar melihat anaknya hanya menatap lurus tanpa jiwa. Di halaman, Bayu berdiri, masih mengenakan pakaian kerja lusuh dan tangan penuh tanah. Ia memperhatikan dari jauh dengan hati yang gelisah. Selama hari-hari itu, setiap kali melihat Nadia duduk di kursi rodanya, hatinya terasa ditarik oleh sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Rasa iba itu bukan rasa kasihan. Lebih seperti dorongan kuat untuk melakukan sesuatu, apa saja, agar gadis itu tidak terus terpenjara dalam kepedihan. Dan sore itu, Bayu membuat keputusan yang mengubah segalanya. Ia melangkah pelan, suaranya ditahan oleh rasa hormat dan getir. Namun, setiap langkah yang mendekati teras terasa seperti ia sedang melawan dunia. Nadia dan Rendra menoleh, terkejut melihat tukang taman sederhana berani menghampiri dengan wajah begitu serius. Bayu berhenti di hadapan mereka, tubuhnya menunduk hormat. "Permisi Pak Rendra, Nona Nadia." Suara itu tenang, namun ada getaran halus yang menyelinap di dalamnya. "Maaf kalau saya lancang, tapi bolehkah saya mencoba membantu Nona?" Rendra langsung menegakkan punggungnya, suara dinginnya muncul tanpa ia sadari. "Membantu apa maksudmu? Kau tukang taman, bukan tabib. Jangan bicara sembarangan." Nadia spontan terkekeh sinis. "Apa kamu pikir aku boneka percobaanmu? Mau menyembuhkan aku dengan apa? Daun kering? Air sumur?" Namun Bayu tidak tersinggung. Tatapannya tidak berubah. Tidak ada amarah, tidak ada gengsi. Hanya ketulusan yang begitu jernih, hingga membuat udara di antara mereka terasa berbeda. "Saya tahu saya ini bukan siapa-siapa, Pak," ujarnya perlahan. "Tapi saya pernah melihat keajaiban. Adik saya dulu lumpuh. Dokter bilang dia tidak akan bisa berjalan lagi, tapi dia sembuh." Kata-kata itu membuat Nadia terdiam. Rendra ingin menepisnya, ingin mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Dunia modern tidak percaya pada hal-hal seperti itu. Namun wajah itu terlalu jujur untuk dianggap bohong. "Saya hanya ingin membantu," lanjut Bayu, suaranya mulai bergetar. "Bukan untuk uang, bukan untuk pujian, hanya karena saya tahu rasanya kehilangan harapan." Nadia menatapnya lama. Tatapannya dingin, tetapi ada retakan halus di baliknya. Retakan yang lahir dari rasa penasaran yang ia coba sembunyikan. "Dan kau pikir kau bisa menyembuhkan aku?" tanya Nadia pelan, tanpa sinis kali ini. Bayu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk pelan, penuh keyakinan yang sulit dijelaskan. Rendra berdiri, suaranya meninggi. "Cukup! Kau datang ke sini untuk bekerja, bukan memberikan harapan palsu. Pergi sebelum aku panggil satpam." Bayu menelan ludah. Ia hendak menunduk dan mundur, tetapi sebelum itu ia sempat menatap Nadia. Tatapan yang begitu tulus hingga membuat dada gadis itu bergetar. "Kadang yang kita butuhkan bukan dokter," ujarnya lirih, "tapi seseorang yang masih percaya." Kalimat itu, meski sederhana, masuk ke hati Nadia seperti cahaya kecil yang memecahkan kegelapan yang telah lama menguasainya. Rendra mengusirnya dengan tatapan marah. Bayu perlahan melangkah mundur, kembali ke taman. Namun saat ia berjalan pergi, angin sore bertiup lembut, membawa aroma melati dan suara dedaunan yang berbisik. Dan dari balik jendela lantai 2, Nadia melihat punggung pemuda itu kembali bekerja. Diam-diam, konsisten, penuh kerendahan hati. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, hatinya berdenyut. Bukan karena rasa sakit, tetapi karena sesuatu yang menyerupai harapan. Sesuatu yang ia pikir sudah mati. Sore semakin merambat turun, angin membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang baru saja disiram. Suasana di taman rumah besar keluarga Saputra tampak begitu hening. Namun hening yang menyimpan sesuatu di baliknya, seperti napas yang tertahan.
Bayu masih berdiri di tempat ia tadi ditolak, kepalanya menunduk rendah. Namun, tidak ada amarah di matanya, tidak ada sedikit pun rasa tersinggung, hanya ketulusan yang tetap bertahan, meski baru saja ditampar oleh kata-kata yang menyakitkan. Rendra sudah masuk ke dalam rumah dengan wajah tegang dan hati yang penuh benturan. Dunia logisnya masih belum bisa menerima kalimat pemuda itu. Sementara Nadia, dia masih duduk di kursi rodanya, tidak pergi, tidak memutar roda meninggalkan tempat itu. Seolah ada magnet halus yang menahan dirinya tetap di sana. Angin bergerak pelan, menggoyangkan ujung rambut Nadia. Ia memandangi Bayu lama, sesuatu yang belum pernah ia lakukan kepada siapapun sejak kecelakaan itu. Ada pertanyaan yang menggantung di hatinya. Pertanyaan yang ingin ia abaikan tapi gagal. Bayu mengangkat wajahnya perlahan, dan ketika mata mereka bertemu, tidak ada kebencian di sana. Hanya sebuah ketenangan yang tidak pernah ia lihat dari dokter manapun, terapis manapun, atau bahkan dari ayahnya sendiri. "Saya hanya ingin menolong, Nona," kata Bayu pelan. Suaranya hampir seperti bisikan doa. "Adik saya dulu lumpuh, tapi dia bisa berjalan lagi." Nadia mengedip, tatapannya berubah. "Adikmu sembuh?" Kali ini suaranya bukan sinis, bukan marah. Lebih seperti anak kecil yang takut berharap lagi. Bayu mengangguk, namun sorot matanya meredup, seperti ada kisah panjang dan menyakitkan di balik jawabannya. "Namanya Sinta. Dulu dia suka lari di sawah, sampai satu hari sebuah truk menabraknya. Kakinya hancur. Dokter bilang itu akhir segalanya." Nadia terpana. Dalam detik itu, sinis yang biasanya mengeras di wajahnya perlahan runtuh. "Ibu saya menangis setiap malam," lanjut Bayu, suaranya retak. "Ayah saya tidak kuat. Ia pergi meninggalkan kami. Hanya saya yang tersisa untuk merawat Sinta." Keheningan jatuh di antara mereka. Angin pelan meniup daun kamboja yang jatuh, menciptakan suara lembut di lantai teras. "Saya belajar dari seorang tabib tua di kampung," Bayu melanjutkan. "Orang bilang dia gila, tapi saya melihatnya menyembuhkan orang, bukan dengan obat, tapi dengan hati." Bayu menyentuh dadanya sendiri. Ia bilang tubuh hanya mengikuti apa yang dipercaya jiwanya, dan saya mencoba itu kepada Sinta setiap hari. Nadia menahan napas. Cerita itu terasa mustahil, tapi cara Bayu mengatakannya terlalu jujur untuk dianggap sebagai kebohongan. "Dan sekarang Sinta bagaimana?" tanya Nadia pelan, hampir takut mendengar jawabannya. Bayu menunduk. Suaranya sangat lembut, seperti daun jatuh. "Dia sudah tidak ada, Nona." Nadia menutup mulutnya, terkejut. "Astaga, Bayu, dia meninggal setelah menolong anak kecil menyeberang jalan." Bayu menelan pahit. "Tapi sebelum dia pergi, dia bilang, Bang, jangan berhenti menolong orang yang kehilangan harapan seperti aku dulu." Nadia merasakan sesuatu yang hangat merayap di matanya. Ia cepat-cepat berpaling, menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Selama 2 tahun ini, ia tidak pernah menangis untuk siapapun. Tapi sekarang, hati siapa yang tidak akan retak mendengar cerita itu? Bayu membungkuk hormat, hendak pergi. "Maaf kalau saya lancang, Nona. Saya cuma ingin bilang, mungkin Tuhan belum selesai dengan hidupmu." Dan dengan langkah perlahan, ia berjalan kembali ke taman. Daun-daun melati berjatuhan pelan, seperti ikut mengantarnya pergi. Nadia memperhatikan punggungnya yang menjauh. Jari-jarinya menggenggam roda kursinya lebih erat. Ia tidak mengerti apa yang sedang ia rasakan. Penasaran, marah, terharu, takut berharap. Tapi satu hal yang pasti, kata-kata Bayu menembus dinding tebal yang selama ini ia bangun di sekeliling hatinya. Malam itu, ketika Bayu masih bekerja di taman hingga larut malam, Nadia berdiri diam di balik jendela, menatapnya. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan 2 tahun lalu, ia tidak merasa sendiri. Sore itu, langit tampak seperti menahan napas. Awan bergerak perlahan, membawa bayangan lembut yang menyelimuti taman rumah keluarga Saputra. Daun-daun bergoyang pelan tertiup angin yang mulai dingin, seperti tanda bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Udara yang biasanya terasa tenang, kini mengandung getaran halus. Ketegangan yang tak terlihat, namun terasa jelas oleh setiap jiwa yang berada di sana.
Rendra berdiri di samping kursi roda Nadia. Wajahnya tegang. Ia masih memikirkan kata-kata Bayu sore sebelumnya, masih bertarung dengan logika dan hatinya sendiri. Di satu sisi, ia ingin percaya, namun di sisi lain, ia takut berharap. Harapan adalah hal yang paling menyakitkan jika akhirnya hancur. Di depan mereka, Bayu berdiri dengan pakaian kerjanya yang lusuh dan tangan penuh tanah. Pemuda itu tampak kecil dibandingkan rumah besar tempat ia bekerja. Namun, ada sesuatu di dalam dirinya yang membuat alam seperti bergetar halus. Udara di sekitar mereka berubah, hangat namun lembut, seperti pelukan tak terlihat. Rendra mengangkat suaranya, tajam seperti biasanya. Kau sudah cukup membuat kami tidak nyaman, anak muda. Jangan membuat masalah lagi. Ia hendak memanggil satpam ketika tiba-tiba angin bertiup lebih kuat. Bunga-bunga mawar bergoyang liar, dedaunan melati berputar di udara, membentuk pusaran kecil yang entah mengapa mengarah pada satu titik ke tempat Bayu berdiri. Nadia merasakan perubahan itu. Kulitnya merinding, seolah ada energi halus yang bergerak mendekatinya. Bayu tetap diam. Ia tidak mundur, tidak mencoba menangkis kata-kata keras Rendra. Ia hanya menutup mata perlahan dan menarik napas dalam-dalam. Bibirnya bergerak lirih, seakan mengucapkan doa rahasia antara dirinya dan Tuhan. Tuhan, bisiknya hampir tak terdengar. Jika ini kehendak-Mu, izinkan aku menjadi perantara. Nadia merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Apa yang kamu lakukan? Suaranya bergetar. Tak hanya takut, tapi juga penasaran dan mungkin secercah harapan kecil yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Bayu membuka mata, tatapannya lembut namun kuat. Ia berlutut di depan Nadia perlahan, seperti seseorang yang hendak menyentuh sesuatu yang rapuh. Izinkan saya mencoba, Nona, katanya dengan suara penuh getaran. Hanya sebentar, saya janji tidak akan menyakiti. Rendra hampir berteriak menolak, tapi angin kembali bertiup menghalangi suaranya. Rambut Nadia berkibar, dedaunan melayang mengelilingi mereka, dan cahaya lembut entah dari mana memantul di ujung jari Bayu, seakan Tuhan meminjam cahaya alam untuk menunjukkan sesuatu. Bayu mengangkat tangan yang berdebar dan meletakkannya di atas lutut Nadia. Sejenak, semuanya hening. Dunia seperti berhenti. Tidak ada suara angin, tidak ada suara burung, bahkan suara napas mereka pun terasa hilang. Lalu, sesuatu terjadi. Sebuah sensasi aneh merayap dari ujung kaki Nadia. Bukan sakit, bukan dingin, melainkan hangat, lembut, seperti aliran kecil yang membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Mata Nadia membesar. Ia menatap ke bawah, hampir tidak percaya pada apa yang ia rasakan. Ayah, suaranya parau dan gemetar. Ayah, aku merasakannya. Rendra terperangah. Ia menunduk cepat, menatap kaki putrinya. Bibirnya bergetar, jiwanya terguncang. Nadia, bisiknya, hampir tak keluar suara. Dan saat itu juga, jari-jari kaki Nadia bergerak perlahan. Hanya sedikit, sangat kecil. Namun, gerakan itu menghancurkan 2 tahun keputusasaan. Rendra jatuh berlutut. Tangannya gemetar menyentuh kaki putrinya. Ini tidak mungkin. Suaranya pecah, matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu apakah ia harus tertawa atau menangis. Bayu menarik tangannya perlahan, napasnya terengah, wajahnya pucat tapi tenang. Jangan kaget, Pak, katanya dengan suara rendah. Saya hanya perantara, yang menyembuhkan tetap Tuhan. Nadia menutup mulutnya, tubuhnya bergetar hebat. Air mata jatuh begitu saja tanpa ia sadari. Bukan menangis karena sakit, tapi menangis karena sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama 2 tahun. Harapan. Bayu menunduk pelan, lalu berdiri mundur. Angin perlahan mereda. Daun-daun melati yang tadi berputar, kini jatuh tenang ke tanah. Cahaya sore yang redup berubah lebih lembut, seolah alam ikut bersujud atas keajaiban itu. Rendra menatap Bayu dengan campuran bingung, kagum, dan gentar. Siapa kau sebenarnya? Bayu menunduk. Saya bukan siapa-siapa, Pak. Hanya seseorang yang masih percaya bahwa keajaiban belum berhenti. Nadia menatap langit yang berwarna keemasan,
lalu menatap kembali kakinya yang hidup, dan Bayu yang berdiri dengan kerendahan hati yang menyalakan cahaya baru di hatinya. Bibirnya bergetar, mengucapkan kata sederhana yang memiliki kekuatan luar biasa. Terima kasih. Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, mata Nadia berbinar. Bukan karena keajaiban kakinya, tapi karena keajaiban hati yang mulai terbuka. Rendra Saputra, lelaki yang selama ini dikenal tegar, rasional, dan tak pernah menunjukkan kelemahan di depan siapapun, kini berdiri terpaku di tengah taman rumahnya sendiri. Mulutnya terbuka, matanya tak berkedip, seolah dunia berhenti ketika ia melihat kaki putrinya yang selama 2 tahun kaku. Kini bergerak, bukan bayangan, bukan ilusi, bukan harapan kosong, namun gerakan nyata. Kehangatan merambat di lutut Nadia, mengalir pelan ke betisnya seperti air kehidupan yang selama ini hilang. Nadia menangis terseduh, tangannya bergetar saat menyentuh kakinya sendiri. "Ayah, aku benar-benar merasakannya," katanya sambil terisak. Suaranya bergetar lemah, namun penuh cahaya yang selama ini padam. Air matanya mengalir tanpa ia mampu menghentikannya. Rendra mendekat dengan tubuh gemetar. Ia meraih kaki Nadia, merasakan suhu hangat yang dulu tidak pernah ada. "Nak, ini mustahil," suaranya pecah. "Dokter bilang sarafmu mati total. Mereka bilang tidak ada yang bisa dilakukan." Ia menunduk dan air matanya jatuh di atas kain selimut lutut Nadia. Sebagai ayah, ia selama ini kuat, tapi hari itu kekuatannya runtuh oleh keajaiban yang tidak pernah ia bayangkan. Sementara itu, Bayu berdiri beberapa langkah di belakang mereka. Nafasnya terdengar berat, wajahnya tampak pucat seperti habis menguras seluruh tenaganya. Namun matanya berkilau oleh rasa syukur. Ia mengusap keringat di dahinya dan menghela napas panjang. Napas seseorang yang tahu bahwa ia baru saja menjadi perantara sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. "Keajaiban bukan datang dari gelar, Pak," katanya dengan lirih, namun tegas. Keajaiban datang dari hati yang tulus dan keyakinan yang tidak padam. Rendra menoleh ke arahnya, menatap pemuda sederhana itu seolah melihatnya untuk pertama kalinya. Semua kesombongan dan gengsi yang selama ini membungkus dirinya terasa runtuh begitu saja. Di hadapannya berdiri seorang pemuda dengan pakaian lusuh, tangan berlumur tanah, namun aura ketulusan dan ketenangan yang membuatnya merasa kecil. Nadia mencoba menggerakkan kakinya lagi, kali ini lebih kuat. Ia mendorong roda kursinya, mencoba berdiri. Lututnya bergetar, tubuhnya sempat goyah, dan Rendra cepat-cepat memeganginya. "Nak, pelan-pelan, jangan paksa," katanya panik. Namun Nadia justru tertawa di sela tangisnya. Tawa yang belum pernah terdengar sejak kecelakaan. "Ayah, aku tidak bermimpi kan?" katanya dengan suara bergetar bahagia. Rendra menggeleng, namun air matanya mengalir deras. "Tidak, Nak, ini bukan mimpi. Ini mukjizat." Bayu menundukkan kepala, kedua tangannya saling mengenggam seperti seseorang yang sedang berdiri di hadapan suci. "Terima kasih Tuhan," bisiknya, "karena Engkau mengizinkan aku melihat cahaya kembali di mata mereka." Tidak lama kemudian, beberapa pekerja rumah yang kebetulan lewat di taman berhenti dengan mulut terbuka. Salah satu dari mereka menjatuhkan sapunya karena terlalu kaget melihat pemandangan itu. "Astaga! Nona Nadia berdiri." Dalam hitungan menit, kabar itu menyebar cepat di dalam rumah. Para pelayan berlari keluar dari dapur, satpam datang dari arah gerbang, dan para staf rumah tangga berkumpul tanpa peduli sopan, santun. Mereka menyaksikan pemandangan yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan. Nadia Paramita berdiri di bawah cahaya matahari senja, dengan kaki yang sudah 2 tahun tidak bergerak. Beberapa pelayan menangis, yang lain bertepuk tangan sambil berucap syukur. Namun, Bayu justru perlahan mundur, tidak ingin menjadi pusat perhatian. Ia menunduk, berdiri di bawah pohon Kamboja, membiarkan orang-orang menikmati kebahagiaan itu tanpa dirinya. Nadia menoleh mencari sosok Bayu.
Matanya yang masih basah menangkap sosok pemuda itu berdiri di balik bayangan pohon, wajahnya menatap langit dengan tenang. Hatinya terasa bergetar, getaran hangat yang tidak ia pahami, tetapi ingin ia peluk dalam-dalam. "Bayu," panggilnya pelan. Pemuda itu menengok, tersenyum sederhana. "Ya, Nona." "Terima kasih," kata Nadia. Hanya 2 kata, namun beratnya jauh lebih dalam dari ucapan apapun yang pernah ia katakan. Bayu tersenyum lebih lebar. "Saya tidak melakukan apa-apa, Nona. Yang menyembuhkan adalah keyakinanmu sendiri. Tuhan hanya menunggu seseorang berani percaya lagi." Rendra berdiri di samping mereka berdua. Napasnya masih bergetar. Ia menatap Bayu, dan dalam diam ia tahu. Hari itu bukan hanya kaki putrinya yang sembuh. Hatinya sendiri, yang selama ini keras dan penuh gengsi, ikut disembuhkan oleh ketulusan seorang pemuda miskin yang membawa sinar baru ke dalam hidup mereka. Sore itu, di taman yang dulu penuh keputusasaan, sebuah keajaiban lahir. Dan semua yang menyaksikannya tahu, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Kabar keajaiban itu menyebar jauh lebih cepat daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Hanya dalam hitungan jam, seluruh lingkungan elit tempat keluarga Saputra tinggal heboh. Berita beredar dari mulut ke mulut, dari grup WhatsApp tetangga, hingga obrolan para petugas keamanan di pos jaga. "Benarkah Nona Nadia bisa berdiri? Katanya tukang kebunnya yang menyembuhkan." "Apa tukang kebun yang tangannya selalu penuh tanah itu?" Nada mereka bercampur antara kaget, kagum, dan ketidakpercayaan. Pagi harinya, pemandangan di depan rumah keluarga Saputra berubah total. Mobil-mobil mewah berhenti berderet, wartawan dari berbagai stasiun TV berdatangan membawa kamera besar, mikrofon, dan lampu sorot. Mereka semua berdiri menunggu Rendra muncul di balkon atau pintu depan rumah. Teriakan mereka menggema di seluruh jalan. "Pak Rendra, benarkah putri Anda sembuh tanpa bantuan medis? Siapa pemuda yang menyembuhkan putri Anda? Apakah ini benar-benar mukjizat?" Rendra berdiri di balik tirai besar di lantai 2, memandang kerumunan itu dengan wajah yang rumit. Ia adalah pengusaha besar yang biasa menghadapi publik dengan percaya diri. Namun hari itu, lidahnya terasa beku. Bagaimana ia harus menjelaskan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri belum sepenuhnya mengerti? Di ruang keluarga, Nadia duduk di kursi rodanya. Namun kali ini bukan karena ia tidak bisa berdiri. Tubuhnya masih lemah dan gemetar setiap kali ia mencoba melangkah. Tetapi cahaya di matanya, cahaya itu berbeda. Ada rasa hidup yang kembali, ada harapan yang pulih, dan ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan selama 2 tahun terakhir. Di depannya, Bayu duduk dengan tenang di kursi kayu sederhana. Ia dikelilingi oleh para dokter keluarga yang memeriksa kaki Nadia dengan alat-alat canggih. Suara alat medis bergema pelan, kontras dengan suasana heboh di luar rumah. "Ini luar biasa," gumam salah seorang dokter sambil memeriksa respons saraf Nadia. "Sarafnya menunjukkan reaksi yang sebelumnya mustahil. Tapi bagaimana ini bisa terjadi?" Rendra hanya menggeleng. Saya pun tidak tahu, Dok. Saya hanya melihat keajaiban dengan mata saya sendiri." Nadia memandangi Bayu yang duduk diam dengan sikap hormat. "Mungkin karena aku akhirnya percaya lagi," ujarnya pelan. Kata-kata itu membuat dokter-dokter itu terdiam. Dalam hati mereka, sebagian mencoba tetap logis. Namun sebagian lainnya tidak bisa memungkiri bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan semata. Tiba-tiba, seorang wartawan berhasil menerobos penjagaan dan mengarahkan kamera tepat ke wajah Bayu. "Anda yang menyembuhkan Nona Nadia? Benar begitu, Mas? Boleh kami tahu caranya?" Lampu kamera menyorot terang. Suasana menjadi tegang. Bayu mengangkat tangan pelan, nadanya tetap lembut. "Saya bukan siapa-siapa, Mas. Saya cuma tukang taman. Saya tidak menyembuhkan siapapun. Tuhan yang melakukannya." Namun jawaban sederhana itu justru membuat mereka semakin penasaran. "Tapi Anda punya kemampuan khusus, pengobatan alternatif, ilmu spiritual? Apa Anda punya metode pengobatan tertentu?" Bayu tersenyum kecil. Senyum yang membuat suasana di ruangan itu mereda. "Tidak ada yang istimewa dari saya. Saya hanya percaya bahwa hati yang tulus
bisa membawa penyembuhan. Ia menatap Nadia sejenak sebelum melanjutkan. Kalau Nona Nadia bisa berdiri hari ini, itu bukan karena saya. Itu karena dia memilih untuk percaya lagi. Rendra yang mendengarkan dari dekat, menatap Bayu lama. Ada sesuatu dalam diri pria paruh baya itu yang bergetar. Ia mengingat bagaimana ia dulu memarahi Bayu, meremehkannya, bahkan ingin mengusirnya. Tapi hari itu, ia melihat pemuda itu bukan sebagai tukang kebun, melainkan sebagai seseorang yang membawa cahaya. Sore harinya, berita tentang Nadia muncul di televisi nasional. Putri pengusaha ternama sembuh dari kelumpuhan, misteri tukang kebun pembawa keajaiban. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Bayu justru mengambil langkah mundur. Ia menolak diwawancarai, menolak tampil di televisi, bahkan menolak amplop tebal yang diberikan Rendra sebagai tanda terima kasih. "Saya tidak ingin terkenal, Pak," katanya lembut. "Cukup melihat Nona bisa berjalan. Itu hadiah terbesar bagi saya." Nadia hampir menangis mendengarnya. "Bayu, kenapa kamu begitu sederhana?" Pertanyaan itu keluar begitu saja, seperti bisikan hati. Bayu tersenyum, menatapnya dengan mata yang hangat. Karena yang rumit, justru sering membuat kita lupa bersyukur. Malam itu, ketika semua wartawan telah pergi dan rumah kembali tenang, Rendra duduk di ruang tamu memandangi taman. Di sana, Bayu masih bekerja, menyapu daun, memeriksa tanaman, menutup pot agar tidak kehujanan. Seolah tidak ada yang berubah, padahal seluruh dunia baru saja dihebohkan olehnya. Rendra tersenyum kecil, menunduk. "Anak itu bukan hanya menyembuhkan Nadia," gumamnya lirih, "tapi juga menyembuhkan hatiku." Dan di lantai atas, Nadia berdiri di balik jendela, menatap Bayu dengan mata yang bergetar lembut. Di dadanya, sesuatu yang hangat tumbuh pelan-pelan, bukan hanya rasa terima kasih, tetapi benih perasaan yang selama ini tidak pernah ia izinkan untuk hidup. Taman itu, yang dulu menjadi tempat keputusasaan, kini perlahan berubah menjadi tempat di mana hatinya kembali belajar merasakan. Hari-hari setelah keajaiban itu, terasa seperti halaman baru dalam hidup keluarga Saputra. Rumah yang dulu sunyi, kini dipenuhi cahaya yang berbeda. Lebih hangat, lebih hidup, seakan dinding-dindingnya pun ikut bernapas lega. Dan di antara semua perubahan itu, suara yang paling membuat hati Nadia bergetar adalah suara langkah kakinya sendiri. Langkah kecil, pelan, tapi nyata. Langkah yang dulu ia pikir tidak akan pernah ia dengar lagi. Setiap pagi, Nadia keluar ke taman dengan semangat yang perlahan tumbuh. Di sana, Bayu selalu menunggunya dengan senyum sederhana dan tongkat kayu buatan sendiri, diukir dari ranting pohon Kamboja. Tongkat itu kasar, tapi hangat, seperti tangan Bayu sendiri. "Hari ini, kita coba 2 langkah lebih jauh dari kemarin ya, Nona," ucap Bayu lembut sambil memberikan tongkat itu. Nadia mengangguk. Tangannya menggenggam tongkat itu dengan hati-hati, sementara tangan satunya dipegang oleh Bayu. Sentuhan itu lembut, tidak memaksa, tidak ragu, seperti seseorang yang selalu siap menangkapmu saat kau jatuh. Di bawah cahaya matahari pagi, mereka berjalan perlahan di atas jalan setapak berbatu, dikelilingi oleh bunga-bunga melati yang kini bermekaran lebih wangi dari sebelumnya. Setiap langkah Nadia terasa seperti kemenangan. Setiap kali ia hampir terjatuh, Bayu sigap menopang tubuhnya. "Pelan-pelan, Nona, jangan paksa diri," bisik Bayu. Nadia menatapnya sambil tersenyum kecil, senyum yang selama 2 tahun terakhir hilang dari wajahnya. "Kamu tahu, aku tidak takut jatuh lagi," katanya lirih. "Karena sekarang aku tahu ada yang akan menahanku." Bayu terdiam. Tatapan mereka bertemu dalam sekejap, dan di tengah taman itu, waktu seperti berhenti. Ada sesuatu yang mengalir di antara mereka, hangat, lembut, dan tak bisa dijelaskan. Rasa itu terlalu dini untuk disebut cinta, tapi terlalu kuat untuk diabaikan. Dari balkon lantai 2, Rendra memperhatikan mereka. Setiap pagi, ia berdiri di sana, melihat putrinya berjalan lagi, dan melihat pemuda sederhana itu menjadi cahaya baru dalam hidup Nadia. Dalam diam, ia menyadari bahwa kebahagiaan anaknya tidak bisa ia beli dengan uang. Tidak bisa ia bangun dengan ratusan dokter dan terapi mahal.
Ternyata, kebahagiaan itu datang dari ketulusan orang yang tidak memiliki apa-apa, kecuali hati yang baik. Suatu sore, setelah latihan berjalan, Nadia duduk di bangku taman sambil memandangi langit jingga. Bayu duduk di sampingnya, menjaga jarak sopan seperti biasa. "Dulu, aku benci taman ini," kata Nadia tiba-tiba. Bayu menoleh heran. "Kenapa, Nona?" "Karena disinilah aku pertama kali sadar bahwa aku tak bisa berdiri lagi." Nadia menghela napas. "Taman ini seperti saksi bisu betapa hancurnya hidupku." Bayu menatap bunga melati di dekatnya, suaranya lembut. "Tapi sekarang," Nadia tersenyum kecil, memandangi melati-melati putih yang bergoyang diterpa angin lembut. "Sekarang, taman ini adalah tempat aku belajar hidup lagi." Bayu ikut tersenyum. Mungkin karena setiap luka selalu punya tempat untuk sembuh. Dan taman ini memang ditanam bukan untuk keindahan, tapi untuk harapan. Nadia menatap wajah Bayu lama. Ada kedamaian di mata pemuda itu. Kedamaian yang membuat hatinya merasa aman, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sejak kecelakaan. Ia baru menyadari bahwa Bayu tidak hanya menuntunnya berjalan secara fisik, tetapi menuntun hatinya keluar dari kegelapan yang selama ini membelenggunya. Hari berganti minggu. Langkah Nadia semakin kuat. Ia sudah bisa berjalan beberapa meter tanpa bantuan. Setiap kali ia berhasil melangkah lebih jauh, Bayu bertepuk tangan pelan sambil tersenyum bangga. "Saya tahu Nona bisa," katanya. Nadia tertawa kecil. Tawa manis yang membuat hati Bayu bergetar setiap kali mendengarnya. Dan tanpa sadar, Nadia mulai menunggu setiap pagi. Ia bukan hanya menunggu untuk latihan berjalan, tetapi menunggu senyum Bayu. Menunggu suaranya. Menunggu keberadaannya. Namun di balik kebahagiaan itu, Rendra menyimpan sesuatu. Suatu malam, ia memanggil Bayu ke ruang kerjanya. "Bayu," katanya dengan suara berat, "aku tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu." Bayu menunduk sopan. "Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Saya hanya menemani Nona." Rendra menghela napas panjang. "Anak yang dulu selalu menatap kosong, sekarang kembali hidup. Dan itu karena kau." Bayu hampir tidak tahu bagaimana menjawab. Tapi Rendra melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. "Ketulusanmu, itulah yang tidak bisa dibeli siapapun." Setelah Bayu pergi, Rendra memandangi foto mendiang istrinya. "Lihat, Bu, Nadia tersenyum lagi. Ada seseorang yang membuatnya hidup kembali." Sementara itu, dari balik jendela kamarnya, Nadia melihat Bayu sedang menutup pot-pot bunga satu persatu agar tidak kehujanan. Gerakannya lembut, penuh perhatian. Nadia tersenyum, hatinya perlahan mekar seperti melati di taman. "Kamu bahkan menjaga bunga. Lebih lembut dari cara orang menjaga hati," gumamnya. Dan malam itu, tanpa ia sadari, benih cinta pertama tumbuh diam-diam di tengah harum melati dan doa-doa yang berhembus lembut. Taman mukjizat itu kini menjadi tempat di mana hatinya kembali belajar mencintai. Hari-hari penuh damai itu sayangnya tidak bertahan lama. Setelah keajaiban menyentuh keluarga Saputra dan kebahagiaan kecil mulai tumbuh di setiap sudut rumah, badai datang dari arah yang paling tidak mereka duga, keluarga sendiri. Suatu siang, Rendra mengadakan makan bersama dengan kerabat dekatnya. Meja makan panjang itu dipenuhi hidangan mewah, gelas kristal, dan percakapan ringan tentang bisnis, proyek baru, serta investasi. Suasananya tampak normal, hingga satu kalimat dari bibinya mengubah segalanya. "Aku dengar kau semakin dekat dengan tukang kebun itu, si Bayu ya?" katanya sambil mencondongkan tubuh, nadanya setengah berbisik, tapi penuh penilaian. Sendok di tangan Rendra berhenti di udara. Ia menatap bibinya sesaat, lalu meletakkan sendok itu perlahan. "Ya, anak itu banyak berjasa. Nadia bisa berjalan karena bantuannya," jawabnya singkat. Namun tawa kecil yang penuh sinisme pecah dari seberang meja. Sepupunya, Rino, menggeleng tak percaya sambil menertawakan situasi itu. "Maksud Om, tukang kebun itu punya kemampuan ajaib? Dunia sudah modern, Om. Mana mungkin putri pengusaha besar jatuh cinta pada orang kampung?" Tawa itu menusuk seperti duri. Tak berhenti sampai di situ, Tante Ratna ikut menimpali. Nadanya tegas, namun penuh hinaan terselubung.
Rendra, kau tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Bayangkan apa kata orang kalau anak seorang pengusaha ternama sampai dekat dengan tukang kebun. Rusak nama baik keluarga kita. Rendra terdiam, hatinya terbelah. Di satu sisi, ia tahu Bayu telah menyelamatkan hidup putrinya. Di sisi lain, gengsinya sebagai pengusaha besar menjeratnya seperti tali yang semakin kencang. Sementara itu, tanpa mereka sadari, Nadia berdiri di balik tangga mendengar semuanya. Kata-kata mereka menusuk dadanya, membuat napasnya sesak. Air mata jatuh tanpa ia bisa tahan. Bayu, orang yang telah memberinya hidup kedua, dipandang hina oleh keluarganya sendiri. Keesokan harinya, Nadia pergi ke taman dengan langkah pelan. Bayu sedang memangkas bunga mawar, seperti biasa dengan hati yang tenang dan senyum lembut yang selalu membuat udara terasa lebih hangat. "Bayu," panggil Nadia lirih. Pemuda itu menoleh dan tersenyum, namun begitu melihat mata Nadia yang sembab, senyumnya perlahan memudar. "Ada apa, Nona?" Nadia menggigit bibirnya, suaranya pecah. "Mereka tidak menyukaimu. Mereka bilang, kamu tidak pantas untukku." Bayu terdiam sejenak, namun lalu tersenyum, senyum yang tidak pahit, tidak sedih, tapi penuh pengertian. "Saya tahu, Nona, dunia memang suka menilai dari luar, tapi saya tidak datang ke sini untuk dicintai semua orang. Saya datang karena saya ingin melihat Nona bahagia." Air mata Nadia jatuh lagi. "Tapi, bagaimana kalau ayah juga berpikir begitu?" Bayu melangkah lebih dekat, menatap Nadia dengan mata paling lembut yang pernah ia lihat. "Kalau Tuhan mengizinkan kita bertemu, berarti ada alasan. Saya tidak akan pergi, Nona. Saya akan tetap di sini, sampai Tuhan sendiri yang memisahkan kita." Kata-kata itu masuk ke hati Nadia seperti pelukan hangat. Ia menunduk, menangis pelan. Bayu ingin menyentuh bahunya, ingin menenangkan, namun ia menahan diri. Karena baginya, menghormati Nadia jauh lebih penting daripada memenuhi keinginannya sendiri. Dari balkon lantai 2, Rendra berdiri dan menyaksikan semuanya. Ia melihat putrinya menangis di depan pemuda sederhana itu. Namun, yang membuat hatinya bergetar bukanlah air mata Nadia, melainkan ketenangan Bayu. Tidak ada sedikit pun rasa marah, tidak ada gengsi, tidak ada keluhan, hanya ketulusan yang begitu tulus hingga membuat Rendra malu pada dirinya sendiri. Malamnya, Rendra kembali duduk di ruang kerjanya yang tenang. Lampu kuning lembut menerangi foto mendiang istrinya yang tergantung di dinding. Ia menatap foto itu lama. "Kalau kamu masih hidup, apa kamu juga akan menolak anak itu?" Gumamnya lirih. Dan entah kenapa, ia tahu jawabannya. Istrinya pasti akan menerimanya tanpa ragu, karena cinta tidak pernah memilih status. Di luar, angin malam berhembus lembut. Bayu masih bekerja di taman, seperti biasa, menyiram bunga dengan sabar. Dari jendela, Rendra melihat pemandangan itu. Pemuda itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah bermuka dua, tidak pernah meminta apapun. "Mungkin," bisik Rendra pelan, "Tuhan sedang mengujiku. Bukan agar aku menjaga nama, tapi agar aku belajar menerima ketulusan." Malam itu, di bawah cahaya lampu taman, hati Rendra mulai goyah. Ia belum bisa berkata setuju, tetapi ia tahu satu hal dengan pasti. Pemuda bernama Bayu Adhikara itu bukan orang sembarangan. Ia bukan hanya penyembuh kaki Nadia. Ia penyembuh hati yang selama ini terkunci oleh kesombongan dan gengsi.